Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia ada, Dia hadir, sanggup menyatakan kuasanya. Oleh sebab itu mari kita datang dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kerinduan kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh datang mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Kami benar-benar merindukan Engkau ya Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan bahwa Engkau ada ya Tuhan. Engkau sanggup untuk menolong kami, untuk menjamah kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Engkau berkati umat-Mu dimanapun kami berada, yang mengikuti penyembahan di rumah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari tolong urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau siapkan ya Tuhan. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Mari katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
Dia Allah sudah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sekali lagi katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, katakan, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang ajaib dan dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan.
Raja di atas segala raja. Kau yang memerintah ya Tuhan. Tiada tertandingi, tiada terbandingkan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Amin. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dan kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Kami mengagungkan Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Biarkan kehadiran-Mu boleh menjamah hidupan kami, mengubahkan kami, memberkati kami dan mengurapi kami. Dan biarkan sungguh-sungguh kami boleh menikmati Engkau tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau. Karena memang Engkau ada dan Engkau siap menjamah setiap kami. Malam hari ini kami rindu duduk di kaki-Mu, belajar mendengarkan isi hati-Mu,
menyimpannya dalam hati kami dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Mari berfirmanlah Engkau bagi kami, biarkan firman itu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kehidupan kami semakin hari semakin terang. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang saya beri tema, bahaya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Kita hampir setiap hari ya saudara mendengarkan firman lewat acara worship at home. Kita akan mendengarkan firman setiap tengah minggu, kita akan dengarkan firman setiap hari minggu. Dan kita juga membaca firman tiap-tiap hari. Betul tak? Ya. Tetapi mari kita lihat, saudara. Itu sebetulnya mendengar firman, membaca firman, itu belum cukup. Makanya saya beri judul apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bahaya kalau hanya mendengar firman, membaca firman, tetapi tidak melakukan. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba kita lihat ya, ayat-ayat firman Tuhan ini berkata, setiap orang yang tidak melakukan firman, itu menipu dirinya sendiri. Coba renungkan sebentar ya. Saudara pernah enggak ditipu orang? Hah? Sering ya. Bagaimana perasaan ketika saudara ditipu orang? Perasaannya gimana? Ada yang ketika ditipu orang itu senang. Wah, puji Tuhan saya ditipu orang hari ini. Mungkin besok ditipu lagi. Senang begitu, ha? Hah? Nggak senang ya? Ada enggak orang yang ditipu orang senang gitu? Ada? Nggak normal itu ya kalau orang ditipu. Jadi begini ya, jadi kita sama-sama sepakat kalau ditipu orang itu tidak bisa bahagia. Kalau ditipu orang itu akan mengalami kesedihan yang besar dalam kehidupannya. Tapi begini masalahnya, kalau ditipu orang itu sedih. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata, kalau ditipu diri sendiri, gimana itu? Pak, tidak mungkin Pak ada orang menipu dirinya sendiri. Tidak mungkin. Tuh. Kalau tidak mungkin dicatat di dalam Alkitab. Betul tak? Jadi Alkitab mencatat kepada kita, kalau kita ditipu orang merasa sedih, jangan tipu diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita tidak menipu diri sendiri? Ya tadi, lakukan firman. Lakukan firman di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu harus ada dasar firmannya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, apapun ya, apapun yang kita lakukan, itu harus di dalam nama Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya itu berarti yang kita lakukan harus seturut firman Tuhan. Amin. Oleh sebab dia saudara, begini. Setiap kali saudara membaca Alkitab, buatlah sebuah catatan apa yang mau saudara lakukan. Setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, buatlah sebuah catatan apa yang mau saudara lakukan. Jadi sekali lagi ya,
pendengaran kepada firman Tuhan atau pembacaan kepada firman Tuhan harus berakhir dengan melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena orang yang melakukan firman Tuhan, dia pasti berhasil dan dia pasti beruntung hidupnya. Amin. Dan saya percaya setiap orang kepingin berhasil, setiap orang kepingin beruntung, itu baru kita nikmati ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dengarkan, ada sebuah bahaya kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Itu bahayanya saudara tidak mungkin bisa senang. Seperti saudara ditipu oleh orang menjadi susah. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sedang ditipu oleh dirinya sendiri. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Coba ya, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu orang yang bijaksana, orang yang pintar. Nah, saya mau tanya, orang yang bodoh, gimana nasib orang yang bodoh? Gimana saudara? Kita lihat ya ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba saudara lihat ya dari ayat-ayat ini. Bedanya orang bodoh dan bijaksana itu hanya ketika mereka tidak melakukan firman di dalam kehidupan mereka. Tidak melakukan apa yang mereka sudah dengar. Coba ya saudara. Saya percaya ada masalah ini ya. Oh tidak ya. Saya lanjutkan ya. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang kepingin disebut sebagai orang yang bodoh, betul tidak? Mungkin sudah tersinggung kalau sudah disebut orang bodoh. Atau otaknya tidak jalan gitu. Sudah pasti bodoh. Ataupun kalau sudah punya anak dan anak sudah dibilang bodoh, sudah mungkin rasa sakit hati, tersinggung, betul tidak? Tapi coba saudara renungkan ya. Banyak kali kita ini bodoh atau pintar. Saya kemarin merenung-renung. Berapa banyak saudara sudah baca firman? Berapa persen yang kita lakukan? Berapa banyak kita sudah dengar khotbah? Dan berapa banyak khotbah yang kita sudah lakukan? Kalau sudah bilang, oh misalnya Yabes, saya sudah melakukan 100% semua khotbah hari Minggu. Maka Yabes akan disebut orang apa? Orang pintar, orang bijaksana. Nah misalnya Yabes bilang, saya itu khotbah hari Minggu, misalnya ada 10 khotbah hari Minggu, semua saya lupa. Itu Yabes orang apa itu? Coba berkaca diri sendiri ya. Itu dia tidak bisa disebut sebagai orang bijaksana. Jadi coba saudara, malam hari ini ketika saya omong begini, coba saudara renung-renung. Aku ini sudah pintar atau bodoh? Waktu aku baca firman, aku sudah berapa persen yang aku lakukan? Waktu aku dengar khotbah, khotbahnya berapa yang aku lakukan? Dan itu menunjukkan saudara pintar atau bodoh, saudara bijaksana atau saudara bodoh. Dan saudara lihat ya,
kehidupan ini tidak akan selamanya baik. Betul tak? Akan ada hujan, akan ada badai. Tetapi begini, orang yang pintar tidak takut masuk angin. Ya, betul tak? Dia tidak takut badai. Karena apa? Karena dia pintar. Orang yang bodoh itu gini ya gambarannya. Gambarannya dia bangun sebuah rumah yang baik. Tapi pakai kardus. Hidup di apa? Dia punya rumah mungkin besar ya. Tapi dari kardus. Coba saya bisa bayangkan. Itu kalau kena hujan memet. Itu kalau kena angin sedikit hilang. Nah, jadi begini ya saudara. Kehidupan kekristenan itu didesain tahan banting. Apa yang membuat kehidupan kekristenan tahan banting? Tidak ada lain, firman. Kalau ada firman di dalam kehidupanmu, badai model apa saja, engkau akan tenang di dalam rumah itu. Engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mau ada masalah ekonomi, mau ada masalah keluarga, mau ada apapun. Karena begini ya, kehidupan ini sekali lagi tidak didesain tanpa masalah. Kehidupan ini ada banyak pergumulan. Tetapi yang membedakan itu apakah orang itu yang mendengar firman melakukan. Kalau dia rajin melakukannya, maka kehidupannya tidak akan apa-apa dengan badai. Coba renungkan kehidupan saudara. Kalau ada badai, perselisihan dengan orang lain, dikatain orang tidak enak, atau ada kekurangan uang, atau ada masalah, gimana kehidupanmu? Apakah engkau tenang? Atau badai itu sudah hampir buat rumahmu bocor? Kembalilah. Buat komitmen yang baru untuk melakukan firman Tuhan. Coba lihat sebuah ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Sekali lagi ya saudara, ayat firman Tuhan ini berkata, betul ya, Yakobus 1 ayat yang kedua. Ini saya salah catat. Bentar ya saudara. Ayatnya bunyinya begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya lihat ya, ayat ini berkata, kalau kita orang yang meneliti hukum Allah itu sempurna ya saudara. Dikatakan di sini, bentar ya. Iya, ayat 25 ya. Coba lihat ya. Siapa meneliti hukum yang sempurna? Lihat ya, Alkitab itu dituliskan hukum yang sempurna. Coba ya saudara. Kalau sudah mau belajar hukum yang sempurna, maka kehidupan saudara akan jadi sempurna, betul gak? Manual booknya akan menentukan kehidupanmu. Coba ya, bayangkan begini. Saudara punya HP canggih atau laptop canggih. Ya. Laptop canggih, HP canggih. Belum pernah ada, misalnya belum pernah ada laptop seperti itu. Misalnya yang bisa, pokoknya kecanggihannya canggih sekali. Ya, coba pikirkan ada HP canggih. Dia bisa apa saja ya. Coba. Belum pernah ada HP atau laptop seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau sudah beli HP ada selalu buku ya. Buku petunjuknya ya. Saya mau tanya, waktu saudara mengoperasikan HP ini tidak bisa. Nah, buku bacaannya itu misalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Sanskerta misalnya.
Kan itu bahasa yang saudara tidak tahu. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara coba utek-utek sendiri atau coba saudara baca bukunya? Itu kalau saudara utek-utek sendiri bisa kobong mungkin HP-nya. Saudara pasti baca HP-nya. Karena apa ya saudara? Karena ini akan menentukan bagaimana ini bisa beroperasi dengan baik. Sama. Kalau sudah percaya bahwa Alkitab adalah hukum yang sempurna, semakin engkau belajar kehidupanmu akan menjadi semakin sempurna. Betul tak? Jadi kehidupanmu itu ditentukan oleh pembacaan firmanmu dan kesungguhan engkau untuk melakukannya. Dan ayat ini berkata, kalau engkau tidak melupakan firman, tetapi sungguh-sungguh belajar dan melakukan, engkau pasti berbahagia. Engkau mungkin bilang begini, Pak, saya banyak lupa ayat itu kok tapi bahagia. Oh belum, belum. Nanti akan ada sebuah badai kehidupan yang akan membuat engkau betul-betul tidak bahagia. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan firman ini berkata, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Bagaimana sudah bisa sungguh-sungguh melakukannya? Saya selalu berkata, orang yang belajar sungguh-sungguh firman Tuhan baru bisa melakukan firman Tuhan. Kalau belajarnya tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin dia bisa melakukan. Belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh, ayat firman Tuhan ini berkata, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa saudara yang akan membuat saudara bahagia? Yaitu perbuatan belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya rindu ya saudara sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini sama-sama. Saudara dan saya mulai malam hari ini. Setiap kali baca firman Tuhan, coba tulis apa yang kita mau lakukan setelah kita baca firman. Setelah kita dengar firman Tuhan, tulis apa yang kau mau lakukan setelah kau dengar firman Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau rajin begini, dengar melakukan, baca melakukan, engkau akan berbahagia seperti janji firman Tuhan. Engkau bukan hanya berbahagia, tadi kita lihat, engkau seperti sedang bangun rumahmu di atas batu. Akan ada badai, tapi engkau tidak akan roboh. Karena apa? Engkau begitu kuat. Apa yang membuat engkau kuat? Firman. Apa yang bisa membuat engkau bertahan? Firman. Dan saya percaya juga, orang yang hidupnya seperti ini, tidak melupakan firman Tuhan tetapi merenungkan, Yosua berkata, dia pasti berhasil. Dia pasti beruntung. Amin. Jadi, saudara, engkau bisa bekerja, ada banyak orang rajin ya, tapi apes. Ya, misalnya dia tanam semangka, rajin, semangkanya besar-besar, harganya 1.000 1 kilo, rugi. Jadi hidup di dunia ini bukan hanya butuh kerajinan, bukan hanya butuh kerja keras. Kehidupan di dunia ini perlu keberuntungan. Betul? Dan keberuntungan itu dapat dari mana? Tidak dari tangan siapa-siapa, itu dari tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikannya kepada orang yang tidak melupakan firman Tuhan, tapi renungkan dan lakukan di dalam kehidupan. Saya berharap sidang jemaat Tuhan mulai malam hari ini akan menikmati hidup yang berbahagia, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang beruntung. Karena mulai malam hari ini kita buat keputusan, bukan hanya mau dengar khotbah yang enak-enak, dengar khotbah, melakukan, baca firman, melakukan. Jadi ujungnya harus jelas, melakukan. Amin. Memang ya saudara, mendengar atau membaca firman itu penting. Tetapi yang menentukan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Biarkan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini akan simpan dalam hati. Mulai malam hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan bantu aku. Jangan hanya bisa dengar khotbah, tapi melakukan khotbah. Jangan hanya bisa baca firman, tapi melakukan firman. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan itu akan bantu saudara. Saya mau tanya begini. Firman Tuhan itu bagi saudara sulit atau mudah sih? Ayo, apa jawabnya? Tidak tahu Pak, karena belum pernah coba. Gitu ya, betul. Apa ya, Bes?
Gimana? Firman Tuhan itu sulit atau mudah? Enggak tahu Pak. Cari pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja Pak. Gimana? Yamson, gimana? Firman Tuhan itu sulit atau mudah atau enggak tahu juga sama kayak Yabes? Tidak dihukum kok, tinggal jawab sulit, mudah atau tidak tahu. Oh, tergantung. Kalau tergantung, ada yang sulit, ada yang mudah gitu ya. Oh, boleh lah. Daripada tidak ada jawaban. Coba kita lihat ya. Begini ya, di dalam Tuhan itu begini ya. Saudara percaya Tuhan itu mencintai saudara? Percaya. Apa arti mencintai? Dia tidak akan berikan engkau tugas. Betul ya? Misalnya engkau punya anak umur 5 tahun dan ini ekonomi sulit. Engkau akan ngomong kepada anakmu, Mama ini kerja keras sulit. Mulai besok kamu kerja juga. Begitu ya? Itu mama gendeng itu. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa ya. Coba kita lihat ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ingatlah ini, sebab inilah kasih Allah kepada kita, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak ada yang berat. Karena apa? Karena Allah mengasihi engkau. Jadi Allah itu tidak menghukum engkau dengan perintah-perintahnya. Tidak. Allah cinta kepada engkau. Perintah-perintahnya itu diberikan supaya engkau diberkati. Perintahnya itu diberikan supaya Yabes berhasil. Jadi misalnya ada perintah Tuhan, berdoalah senantiasa, itu bukan supaya Yabes kurang tidur, bukan. Itu diberikan supaya Yabes diberkati lewat perintah. Lihat. Tuhan itu sangat mencintai kita. Lihat ya, ulang lagi. Sebab inilah kasih Allah. Perintah-perintahnya tidak berat. Karena apa? Karena sekali lagi, Allah cinta saudara. Dia tidak mungkin suruh saudara melakukan hal-hal yang saudara tidak mampu lakukan. Coba saya mau kasih tahu lagi bahwa perintahnya itu Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau kita belajar ya, saya tidak punya waktu untuk mengupas ini. Tetapi yang dimaksud kuk itu adalah perintah-perintah, ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan ayat ini berkata, kuk itu apa saudara? Bukan hanya ringan tadi. Tadi apa ya? Tidak berat. Firman itu bukan hanya tidak berat, tapi apa menurut ayat ini? Enak. Betul enak ya, Bes? Suka baca? Ya, malam hari ini akan suka ya, karena dia enak ya. Lihat ya, Tuhan itu, saudara percaya Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak mungkin kasih yang tidak enak. Firman itu enak. Dan dia berkata, kalaupun beban itu ringan ya, Bes. Karena apa kok beban ringan? Kalau sudah lihat baca ayat sebelumnya begini ya. Tuhan itu akan bantu saudara. Gambarannya itu seperti begini ya. Seperti orang membajak sawah. Itu kan ada apa itu namanya? Apa namanya? Kayu yang ada sapinya 2 itu kan ada ya. Apa itu bahasa Indonesia? Hah? Ya, kalau kerapan sapi itu kan ada apa itu? Ada kayu yang menghubungkan 2 sapi itu kan. Nah, seperti itu. Nah, begini, saudara ini mungkin sapi lemah. Ya, sapi lemah. Tapi di sebelah saudara ada Yesus. Ya, bukan Yesus sapi, tapi gambarannya seperti begitu ya.
Tuhan bilang, ayo datang kepadaku. Aku yang kuat akan tolong kamu yang lemah. Jadi gitu loh. Jadi tidak ada firman yang berat. Karena Tuhan akan bantu oleh Roh Kudusnya. Dan bahkan firman itu enak. Jadi saya berharap ya saudara, ayat yang terakhir ya. Coba lihat, apa betul? Oh, Yeremia itu luar biasa. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Lihat ya, Yeremia itu, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, apabila aku bertemu dengan firman-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Lihat. Kalau Yabes bisa begini, hebat pasti hidupnya. Kalau firman itu jadi nikmat, jadi kegirangan, jadi kesukaan, pasti hidupan kita akan jadi luar biasa. Amin. Mari saya berharap semua yang ambil bagian dalam acara worship at home ini akan mengalami hidup yang luar biasa. Karena firman. Mulai malam hari ini lakukan firman yang kau baca. Lakukan firman yang kau dengar. Lakukan firman. Nikmati firman. Firman menjadi kesukaan. Firman jadi kegirangan dalam kehidupanmu. Dan engkau akan lihat. Firman akan membuat engkau luar biasa. Coba firman Tuhan kan berkata ya. Itu kalau jatuh di tanah yang baik. Itu bisa berlipat 100 kali. Amin. Mulai malam hari ini mari kita melakukan firman. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Ku renungkan firman-Mu. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu. Langsung refrennya saja. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari sekali lagi pujian ini menjadi pengakuan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, di hadapan-Mu kami berdiri, kami datang kepadamu. Kami mengambil keputusan pada malam hari ini untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali baca firman tetapi tidak melakukan. Dengan firman tidak melakukan, tetapi malam hari ini biarkan firman-Mu akan menegur kami, mendidik kami. Dan biarkan mulai malam hari ini kami akan melakukan setiap firman yang kami baca. Melakukan setiap firman yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu tidak berat. Engkau begitu cinta kepada kami. Firman-Mu itu ringan dan enak. Biarkan kami menikmatinya. Dan biarkan firman-Mu akan membuat kami berhasil. Firman-Mu membuat kami kuat. Firman-Mu membuat kami beruntung ya Bapa. Mari berkati setiap telinga yang mendengar.
Biarkan kami semakin suka kepada firman-Mu, renungkan, tidak melupakannya dan melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang membuat komitmen yang baru, yang membuat keputusan yang cocok dengan hati-Mu, kami pasti semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Biarkan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Mari yang katakan demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.